bersyukurlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita putra-putri yang soleh, sementara kalau seandainya kita melihat ketakwaan kita juga tidak begitu baik, kesolehan kita juga mungkin terlampau baik. Kita enggak seperti seorang tabi'in di antara fuqaha as-sab'ah, yaitu Sa'ad ibn al-Musayyib rahimahullahu taala. Apa katanya? Beliau katakan, aku akan memperbanyak solatku supaya solatku bisa mempengaruhi agamamu, bisa membuat anaknya dalam keadaan yang baik. Ya, lastakthartu sholata min ajlika, untuk engkau. Jadi ketika anaknya ingin soleh, Sa'ad ibn al-Musayyib mempersiapkan dirinya menjadi seorang ayah yang soleh. Makanya akhirnya apa? Dia perbanyak solatnya, perbanyak solat sunnahnya, supaya apa? Supaya kebaikannya memiliki efek kepada anaknya. Sekarang kita lihat betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya soleh, tapi ia sendiri tidak mau menjadi orang yang soleh. Betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, tapi ia sendiri tidak mau menghafal Al-Quran. Subhanallah. Beda dengan ulama-ulama terdahulu. Ya, ketika ingin anaknya soleh, ia perbaiki kesolehannya. Ketika ingin anaknya menjadi seorang yang taat, ia perbaiki ketaatannya. Makanya kita jangan menjadi orang tua ya yang hanya bisa berbicara kepada anak kita, nah nanti salatnya, nah nanti hadir di majlis ilmu ya, nah nanti baca Al-Quran, nanti murojaah Al-Quran, sementara kita sendiri tidak melakukannya. Makanya hati-hati. Ini karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah tersebut, maka harus kita jaga baik-baik. Harus kita perhatikan baik-baik. Kalau seandainya nanti kita meninggal, maka merekalah harapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar nanti mereka bisa mendoakan kita. Akan tiba masa tatkala kita nggak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyawa sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke alam barzah, dan nggak ada lagi amalan-amalan kita. Sehingga ada orang tua yang ia dicambuk oleh malaikat karena dosanya. Terus dicambuk oleh malaikat di alam barzahnya, disiksa kuburnya. Terus tanpa hentinya, tiba-tiba malaikat menghentikan cambukannya. Kemudian orang tua yang ia ini tahu bahwasanya dirinya ini bukan orang yang saleh, tahu bahwasanya dirinya ini bergelimang dengan maksiat dan dosa. Kemudian bertanya, kenapa engkau hentikan cambukanmu? Kemudian apa kata malaikat? Bagaimana aku akan mencambukmu sementara pahala istighfar anakmu terus sampai kepada diri, terus mengalir kepada diri. Maka istighfarnya seorang anak bisa sampai kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal, dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita supaya menjadikan anak kita generasi yang saleh dan juga salihah. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.